gabung di sini. Ada Ica, ada Rizky, ada Wahyuni, ada Rizky Skarsari, ada Alia, ada Tia, ada Delsa, dan ada Dini. Makasih udah join untuk di kelas malam ini. Di sini aku bakalan sharing soal social media marketing. Wait, aku share screen ya. Oke, udah aman kan ya? Oke, mungkin sebelum kita mulai, berdoa dulu kali ya, biar kedepannya bisa lancar dan apa yang nanti kita bahas di malam hari ini bisa jadi insight baru ataupun nanti bisa diterapin buat teman di sini, oke? Menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Di sini kalau misal teman-teman bisa, kok kalau teman-teman possible buat on cam, boleh buat on cam ya, biar interaktif aja gitu. Oke. Nah, em, sebelumnya aku perkenalkan diri dulu kali ya. Jadi teman-teman mungkin yang di sini belum kenal, perkenalkan nama aku Via. Aku asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah, dan di sini dikasih kesempatan buat sharing sama belajar bareng teman-teman sekalian terkait dengan sosial media marketing. Untuk background aku sendiri, aku pernah di sosial media itu sejak dari kuliah semester 6, pernah ngehandle project yang pada waktu itu emang mata kuliah dari campaign public relation gitu ya, dan diminta buat apa namanya ngehandle sosial media sebuah UMKM atau resto kayak gitu di untuk dibuat campaign sosial medianya kayak gitu. Terus yang kedua aku pernah magang di Amikom Center juga dan waktu itu pegang sosmednya Amikom Center. Tapi kalau untuk sekarang ini aku lebih banyak ke marketing karena dari background aku itu aku makin explore itu lebih minat ke brand marketing, tapi kayak gitu juga masih relate sama sosial media. Jadi di sini kalau misalnya nanti ada teman dari teman-teman yang mau sharing juga terkait dengan insight-nya itu boleh banget ya karena kita belajar bareng-bareng di sini gitu. Oke, perkenalannya udah cukup. Mungkin aku bakalan langsung ke apa materi yang bakalan kita pelajarin malam ini tuh apa aja. Yang pertama, Introduction to Sosmed Specialist. Jadi di sini nanti aku bakalan sharing terkait dengan em, apa namanya, apa aja sih tugas dari sosmed spesialis, kemudian tanggung jawabnya apa yang perlu dihandle, dan skill yang dibutuhin itu apa aja gitu. Yang kedua, ada content optimization strategi. Nah, di sini aku bagi jadi dua. Ada content marketing principle sama content marketing strategi. Jadi, maksudnya apa? Di sini, kalau kita bikin konten, biar kontennya itu bisa nyampe ke audiens itu kan perlu strategi ya. Nah, di sini strateginya itu sebelum kita mengimplementasikan strategi, tentu kita harus paham sama prinsip-prinsip dari konten sendiri itu kayak gimana gitu. Terus yang ketiga ada sosial media konten. Nah ini nanti kita bakalan belajar terkait dengan bagaimana implementasi dari strategi yang udah dipelajari sebelumnya ke konten sosial media gitu. Oke, langsung aja ya. Nanti kalau misal ada dari teman-teman yang mau respon ataupun tanya, boleh langsung ya biar kita interaktif aja gitu. Oke, nah sekarang ke introduction to sosmed specialist. Jadi di sini tentu kita udah tahu semua ya, kayak platform-platform sosial media apa yang banyak dipakai di Indonesia. Nah ini data dari Kompas, aku ambil. Ini adalah data dari most used social media platforms di Januari 2023. Nah, di sini ada beberapa sosial media yang mungkin emang udah banyak dari kita punya ya, kayak WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram, Twitter, dan sebagainya. Nah, di sini kalau untuk sosial media sendiri yang menempati peringkat teratas itu adalah WhatsApp, karena mungkin kalau di negara kita, komunikasi itu kebanyakan memang pakai WhatsApp ya. Beda kalau misal di negara lain, kayak misalnya di Korea, itu kebanyakan pakai Line ataupun nanti dari negara mana gitu Timur Tengah atau mana kebanyakan pakai Telegram. Nah, di sini WhatsApp menduduki peringkat satu di Indonesia gitu. Terus yang kedua adalah Instagram. Instagram itu kayak tadinya dia itu penggunanya itu di bawah Facebook, tapi sekarang semakin berkembangnya zaman, orang-orang tuh kayak lebih suka konten yang bersifat visual gitu ya, ada entah bentuk foto, entah bentuk video, dan orang-orang tuh kayak
kayaknya hampir semua orang tuh punya Instagram gitu. Bahkan ada yang orang tuh yang punya Instagram tuh nggak cuma satu akun, kayak ada second account, third third account dan sebagainya gitu. Nah, baru di bawah Instagram ada Facebook. Facebook ini eh memang kita bisa nge-share konten-konten terkait dengan apa namanya kayak visual, audio visual dan sebagainya. Tapi kebanyakan kalau Facebook ini bersifatnya tulisan gitu ya. Nah, terus ada TikTok. TikTok ini eh mostly dan hampir semua itu soal audio visual ya gitu. Nah, terus ada Telegram dan Twitter gitu. Nah, mungkin kita nggak bakalan bahas semuanya nih teman-teman, karena ya kita bakalan bahas sosial media yang memang bakalan dipakai buat nge-share konten, yang bakalan digunakan untuk apa ya, untuk sebagai tempat untuk nge-share nge-share konten dan promosi ataupun branding gitu. Nah, mungkin di sini aku bakalan ambil tiga teratas social media platforms yang memang sering digunakan untuk konten kayak Instagram, Twitter, dan TikTok. Di sini ada beberapa fitur-fitur yang membedakan antara ketiganya. Nah, mungkin di sini kita bakalan bahas Instagram dulu. Yang pertama, Instagram itu punya feed. Feed itu kan kita tahu sendiri ya, kalau misalnya kita membuka akun sosial media seseorang, ataupun sebuah bisnis, ataupun sebuah brand, itu pasti hal yang pertama kali kita lihat adalah feeds-nya. Gimana desainnya, gimana apa namanya, kayak copywriting ataupun konten-konten yang dibuat di feeds itu gitu. Gimana rapihnya, gimana atraktifnya dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada story. Story ini menjadi fitur yang paling sering digunakan ataupun sering dipakai untuk gimana berinteraksi sama audiens. Nah, di story ini, di dalam story itu sendiri ada berbagai fitur lagi, kayak misal ada polling, terus juga ada musik, ada add location, ada buat Q&A dan sebagainya. Kayak kita semua udah paham lah ya kalau bahas story. Nah, untuk Reels, Reels ini sebenarnya lebih ke audio visual gitu ya, audio video. Dan Reels ini juga cukup menjadi suatu apa ya, suatu platform yang emang banyak orang tuh lebih banyak konten di sana. Kayak soalnya kalau Reels itu eh apa ya? Kalau Reels itu tuh kayak kayak lebih orang-orang tuh kayak sekarang lebih suka nonton nonton video gitu nggak sih teman-teman, kayak entah itu berapa detik tapi lebih engage kayak gitu kalau Reels karena emang ke bawah sama TikTok juga kan. Terus ada live juga. Nah, live ini memang sering dimanfaatkan buat jualan ataupun buat sharing ataupun buat apa lagi ya, kalau misal ada suatu event tertentu itu pakai Instagram Live gitu. Terus ada highlight. Nah, highlight ini biasanya dipakai sama brand-brand ataupun di sosial media ataupun bahkan sosial media yang bersifat personal itu untuk nge-highlight beberapa hal biar lebih bisa dilihat lagi sama orang-orang yang mungkin baru visit profilnya pada saat itu gitu. Terus ada explore. Explore ini lebih ke bagaimana algoritma bekerja terhadap minat kita gitu. Terus ada channel. Channel ini sebenarnya belum semua akun sosial media itu punya channel. Hanya beberapa akun sosial media yang mungkin memiliki followers dengan minimal followers itu berapa ribu gitu baru bisa punya broadcast channel. Dan channel ini sebenarnya digunakan untuk yang nge-share info dari yang punya sosial media itu sendiri gitu. Terus yang kedua ada Twitter. Di Twitter ini sebenarnya lebih sering buat konten yang bersifat tulisan ya teman-teman, karena jarang banget orang itu nge-share soal ataupun akun sosial media yang udah punya followers tinggi di Twitter itu jarang banget yang nge-share soal konten-konten berbentuk audiovisual kayak di Instagram atau di TikTok, karena memang Twitter itu ranahnya kayak orang-orang yang emang lebih suka konten-konten yang bersifat harus dibaca kayak gitu dalam bentuk thread gitu. Terus ada Twitter Space juga. Twitter Space ini sebenarnya mirip kayak channel, cuma kalau di Space ini eh, orang yang punya akun Twitter itu bisa ngobrol sama beberapa akun di space yang bergabung di space tersebut gitu. Sama kayak community juga. Terus di Twitter ini ada trending topik yang enggak dipunyain sama akun sosial media lain. Dan di Twitter ini memang sifatnya itu kayak real time gitu. Jadi kayak misal ada suatu tren yang terjadi pada saat ini itu bisa langsung menduduki tren paling atas. Kayak contoh info info soal gempa itu kan biasanya kita paling cepat dapat info soal gempa itu kan dari Twitter ya, dari Twitter karena memang Twitter itu sifatnya cukup real time. Ada waktu postingnya dan itu kayak kebanyakan kalau di timeline itu yang muncul di timeline itu adalah postingan-postingan yang baru gitu. Terus yang kemudian ada hashtag dan search. Hashtag juga cukup berpengaruh di Twitter karena biasanya kalau orang itu mengadakan campaign ataupun gerakan sosial ataupun gerakan massa dan sebagainya itu sering banget
melalui hashtag di Twitter. Kayak contohnya eh, musim-musim pemilu kayak gini tuh kan kayak banyak banget paslon-paslon entah satu, entah dua, entah tiga yang menggunakan hashtag-hashtag gitu kan kita tahu sendiri lah ya kalau di Twitter tuh kayak gimana gitu. Terus kita move ke TikTok. Di TikTok ini memang hampir semua kontennya itu berbentuk video, even kayak foto-foto yang di slide itu kan juga ada musiknya gitu kan. Jadi emang orang-orang yang di TikTok itu lebih suka orang-orang yang lebih suka konten-konten audiovisual itu larinya ke TikTok dan TikTok ini beritanya pada saat itu tuh akan menjadi search engine yang lebih sering dipakai sama orang-orang zaman sekarang apalagi generasi Z itu lebih mengutamakan TikTok untuk mencari sesuatu hal daripada Google karena aku juga ngerasain sendiri kayak misalnya kita kepo soal sebuah tempat gitu ya kayak misalnya kita lagi ada di Jogja misalnya kita bingung mau pergi ke tempat mana ataupun explore tempat apa. Nah, instead of kita cari di Google, kita kayak lebih sering cari di TikTok. Kayak nggak sih teman-teman kayak rekomendasi tempat ya wajib dikunjungi di Jogja ataupun place to go Jogja dan sebagainya sebagainya gitu. Nah, di TikTok ini juga ada FYP. FYP ini sebenarnya algoritmanya itu kayak nggak tentu juga. Kayak kadang pernah tuh ada suatu masa di mana video-video pendek itu sering muncul di FYP, tapi ada suatu masa di mana video-video panjang yang kayak lebih dari 3 menit itu lebih sering muncul di FYP. Karena kayak gitu tuh juga aku baca-baca memang nggak ada yang tahu algoritma di TikTok selain orang TikToknya sendiri kayak gitu kan. Nah kemudian di TikTok ini juga ada fitur editing tools. Jadi memang kalau misalnya kita bikin video di TikTok itu bisa langsung edit di TikToknya dan itu lebih berpeluang untuk bisa FYP. Nah terus ada TikTok Shop juga. Ini sebenarnya yang kayak bikin ini sosial media tapi juga bisa sekaligus sebagai e-commerce gitu. Jadi TikTok ini sebenarnya kayak meraup pasar yang banyak banget. Orang pengen belanja bisa ke TikTok, orang pengen hiburan bisa ke TikTok, pengen cari informasi juga bisa ke TikTok. Tapi memang kalau informasi di TikTok itu nggak bisa 100% dipercaya teman-teman karena kan emang juga cukup banyak yang kurang tepat gitu. Terus ada live juga ini live sama kayak di Instagram juga kebanyakan live itu untuk jualan atau untuk apa sharing-sharing dan sebagainya. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa tugas atau tanggung jawab dan skill yang harus dimiliki oleh seorang sosial media spesialis. Di sini aku bagi jadi beberapa warna. Kalau untuk yang warna biru ini lebih ke yang harus dipunyai ataupun yang harus di-handle sama seorang sosmed spesialis. Kayak contohnya sosial media strategi, interaction, follower growth, dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang warna lainnya itu, kayak contohnya ada content creation itu bisa dihandle sama seorang content creator tergantung dari eh, itu di tim itu ada seorang content creator atau enggak gitu. Terus ada copywriting juga itu dihandle sama copywriter dan platform optimization ini juga most likely dihandle sama seorang digital marketer gitu. Nah, kita ke penjelasannya satu-satu ya. Nah, untuk sosial media strategi sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh seorang sosmed spesialis untuk ngehandle ataupun untuk membangun sosial media strategi? Yang jelas, seorang sosmed spesialis itu harus bisa membangun strategi sosial media yang berhubungan ataupun yang cocok gitu sama bisnis goals-nya mereka sama target audiens. Karena kalau misal kita bikin konten sebagus apapun tapi nggak mencapai target audiensnya ataupun nggak sesuai sama objektif ataupun bisnis goals-nya itu juga nggak bakalan bisa ngebantu meningkatkan penjualan ataupun meningkatkan growth dari sosial media itu sendiri gitu. Terus yang kedua itu seorang sosmed spesialis itu harus bisa menganalisis industri, tren-tren yang ada di industri gitu dan harus bisa mencocokkan dari brand mereka dengan tren yang terjadi gitu. Contohnya kayak misal di zaman sekarang tuh kayak banyak orang yang lebih suka hidup minimalis ataupun nggak terlalu banyak barang kayak gitu ya. Jadi mungkin industri-industri fashion ataupun industri properti itu menciptakan tren fashion ataupun tren rumah yang bersifat minimalis. Jadi kayak orang-orang tuh nggak kebanyakan barang, gampang ngaturnya dan lebih terlihat simple kayak gitu kan.
Oke, lanjut. Untuk monitoring dan analisis ini juga harus bisa dilakukan seorang sosmed spesialis juga. Jadi, seorang sosmed spesialis itu harus bisa memonitor ataupun memantau aktivitas sosial medianya itu, entah dengan adanya komen, adanya pertanyaan dari audiens, ataupun ya interaksi-interaksi dari audiens tersebut. Terus juga harus bisa mengukur performa campaign. Kayak misal kita bikin campaign, terus kita pengen tahu nih seberapa berpengaruh campaign tersebut kepada masyarakat. Ya, kita harus bisa untuk mengamati dan menganalisis tren tersebut gitu, ataupun konten kita yang untuk mendukung campaign tersebut gitu, dan ada tools-nya gitu. Nah, lanjut lanjut untuk interaction and engagement. Jadi seorang sosmed spesialis ini kan emang pasti megang sosmed ya, dan dengan megang sosmed itu pasti banyak interaksi ataupun engagement yang dibuat oleh audiens mereka. Jadi seorang sosmed spesialis itu harus bisa merespon dengan baik, entah itu pertanyaan, entah itu feedback dan sebagainya. Dan juga harus bisa membuat audiens mereka itu terdorong biar berpartisipasi aktif, kayak misal dengan ikutan polling, ikutan kontes, ataupun interaksi-interaksi yang dibangun di sosial media tersebut. Oke, nextnya untuk follower growth. Jadi di sini juga seorang sosmed spesialis itu juga harus bisa membuat konten ataupun Instagramnya itu bisa memunculkan followers yang lebih banyak, entah followers yang nambah ataupun like-nya semakin nambah ataupun reach-nya semakin luas, dan kayak gitu pun ada strategi-strateginya sendiri. Dan di sini juga sebenarnya kalau untuk sosial media yang dimiliki oleh brand ataupun perusahaan yang udah besar, itu lebih banyak menggunakan agensi untuk ngebantu ngehandle sosial media mereka. Kayak misal mereka menggunakan agensi yang bakalan bikinin ads buat kontennya mereka, ataupun bikinin ads buat apa namanya kampanye mereka, dan itu tergantung objektifnya sendiri sesuai yang dimau oleh si punya brand tersebut gitu. Oke, lanjutnya ada krisis manajemen. Jadi yang dimaksud dengan sosial media spesialis harus bisa ngehandle krisis manajemen ini sendiri adalah harus bisa mengatasi krisis-krisis ataupun masalah yang terjadi di sosial media sendiri. Kayak contohnya ini, kita ambil contoh kayak akun sosial media bank gitu kan. Kan bank sekarang kan kayak pasti punya mobile banking, dan mobile banking itu kan sering banget bermasalah. Nah, di sini biasanya kalau misal seorang apa namanya nasabah itu komplain misal ke admin ataupun call center, itu lama di responnya ataupun lama dibalasnya, larinya ke sosial media. Jadi di situ banyak banget nanti nasabah yang bakalan komen di setiap postingan-postingan sosial media yang mengeluhkan terkait dengan permasalahan mereka di mobile banking tersebut. Nah, di sini juga harus bisa eh, s- apa ya, harus bisa mengatasi masalah tersebut. Gimana kita bisa menenangkan nasabah ataupun menenangkan audiens agar mengarahkan mereka untuk komplain ke call center, dan apa ya, kayak merespon dengan baik, intinya kayak gitu. Oke, selanjutnya ada content creation. Jadi untuk pembuatan konten ini mungkin lebih banyak dihandle sama seorang content creator, tapi nggak memungkiri juga seorang sosmed spesialis itu juga harus bisa setidaknya merencanakan konten ataupun planning konten-konten yang akan muncul di Instagram mereka gitu, ataupun di TikTok yang mereka atau di sosial media mereka gitu. Ya kayak contohnya kita bikin konten-konten yang engaging, yang relevan, yang punya value, yang bisa mengangkat nama brand tersebut gitu. Terus selanjutnya ada platform optimization. Ini juga harus bisa apa ya, teroptimasi dengan baik gitu. Company profile-nya, terus juga eh kayak yang aku bilang sebelumnya, di TikTok itu kan biasanya algoritmanya itu gampang berubah ya, nggak cuma di TikTok, kayak di sosial media lain. Jadi gimana caranya harus bisa mengoptimalisasi eh, perubahan algoritma tersebut, dengan tetap membuat konten-kontennya itu bisa tetap engaging ataupun tetap bisa eh, meng- apa ya, kayak meraup audiens yang masih banyak gitu. Terus copywriting ini juga salah satu skill yang harus dipunyai oleh seorang sosmed spesialis, karena copywriting ini ibaratnya kayak suatu hal yang bisa bikin audiens itu ke langkah selanjutnya. Kalau misal copywritingnya itu engaging, pasti orang-orang itu bakalan tergerak buat interaksi ataupun buat setidaknya merespon kayak gitu. Jadi di copywriting ini
sebenarnya bakalan dibahas ada satu course lagi sama mentor yang lain khusus untuk ngebahas copywriting gitu. Nah, ini ada contoh konten yang bisa kita hubungkan sama namanya sama tadi tugas-tugas dari sosmed spesialis itu sendiri. Kayak aku ambil dari kontennya tiket.com. Nah, kalau kita tahu sendiri kan, kalau tiket.com itu tujuan utamanya adalah agar orang itu beli tiket di aplikasi mereka, entah itu tiket liburan, tiket transportasi, terus juga booking hotel dan sebagainya. Nah, di sini dengan goals bisnisnya mereka ataupun dengan objektif dari bisnisnya mereka, mereka bikin konten-konten yang memang tujuannya untuk itu. Kayak misal sharing promo-promo yang ada ataupun rekomendasi tempat-tempat wisata yang ujungnya itu untuk mengarahkan audiens agar beli tiket di aplikasi mereka gitu. Dan di sini ada contoh-contoh konten dari feeds-nya tiket.com. Wait, mana tadi? Nah, ini feeds dari tiket.com itu kan juga ada kayak yang apa namanya yang ngasih promo terus juga yang ngasih rekomendasi tempat dan sebagainya yang kayak tadi yang aku bilang tadi harus align sama bisnis goalsnya mereka dan target audience gitu. Mungkin kalau tiket.com ini target audiensnya adalah orang-orang yang pengen liburan, orang-orang yang pengen cari tiket murah dan sebagainya gitu kan ya. Nah, untuk gambarnya ini adalah contoh dari gimana sosmed spesialis itu harus bisa merespon interaksi dari audiensnya itu sendiri. Kayak misal di sini ada yang komen halo Min gitu, terus dari tiket.com ngeresponnya dengan kayak gini gitu kan. Jadi kayak ada satu kalimat yang muncul kami tunggu DM dari kamu ya itu kan kayak biar si penanya itu ataupun audiensnya itu kayak ih ternyata adminnya ini fast respon nih jadi kalau misal aku tanya di DM kemungkinan besar bakalan dibalas kayak gitu kan jadi kalau kayak gitu kan jadi ngebangun interaksi sama audiens dan bikin audiens itu percaya kalau admin dari tiket.com ini bakalan merespon ataupun bakalan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penanya itu gitu. Terus di sini ada salah satu konten dari tiket.com juga. Di sini kita bakalan baca tulisan serunya healing sambil solo traveling. Ini salah satu skill copywriting. Sorry. Ini adalah salah satu skill content writing yang harus dimiliki oleh seorang social media specialist juga. Jadi kayak misal orang baca nih, misal kalau kalian baca serunya healing sambil solo traveling. Nah, di sini kan mungkin kita yang penat ataupun jenuh sama kerjaan, terus pengen healing dengan pengen coba solo traveling, kita pengen me time, punya quality time sama diri sendiri, ada konten dari tiket.com untuk para solo traveler gitu. Jadi di sini mungkin dari tiket.com pengen ngasih rekomendasi tempat dan promo yang bakalan mereka kasih ke para solo traveler gitu. Oke, lanjut. Mungkin kalau misal teman-teman ada pertanyaan, ini ya bisa langsung disampaikan aja ya. Yang kedua ada content optimization strategi. Jadi content optimization strategi itu untuk apa sih gitu. Jadi di sini strategi optimisasi konten. Jadi kita bikin konten buat memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada konten tersebut agar bisa bisa apa ya bisa nge-reach lebih banyak audiens terus juga lebih bisa menunjukkan value ataupun eh, apa image dari brand tersebut gitu jadi kita harus bisa mengoptimasi konten tersebut. Nah, aku bagi dua. Yang pertama ada konten marketing prinsipal. Jadi kita harus paham dulu nih, apa sebenarnya prinsip-prinsip dari konten itu sendiri. Biar gimana konten itu bisa engage dan konten itu bisa bikin orang-orang tuh lebih apa ya, lebih bisa untuk ngebantu bisnisnya berkembang kayak gitu. Nah, apa aja sih prinsip dari sebuah konten yang bagus? Jadi konten itu harus punya tiga dasar ataupun tiga prinsip ini. Yang pertama harus attract, yang kedua engage, yang ketiga entertain. Jadi yang pertama konten itu harus attract. Attract ini kayak konten itu bersifat menarik gitu. Jadi harus bisa menarik, setidaknya menarik perhatian audiens untuk ngebaca ataupun buat ngeliat ataupun sampai nge-like dan nge-share gitu kan. Jadi kalau misal kontennya itu kurang menarik, pasti audiens itu bakalan ogah-ogahan buat ngeliat ataupun bahkan kayak langsung skip, langsung scroll dan nggak meluangkan waktu mereka untuk sejenak ngeliat konten itu gitu. Yang kedua harus bisa engage. Engage di sini adalah maksudnya harus bisa membangun interaksi. Kayak
ibaratnya minimal itu harus nge-like gitu kan, minimal, like-nya nambah ataupun minimal audiens yang terpapar konten tersebut harus bisa nge-like ataupun bahkan komen. Dan yang ketiga ini prinsip yang, sebenarnya nggak semua konten itu punya ya. Jadi di sini entertain itu sebenarnya prinsip yang cukup penting dipunyai oleh sebuah konten karena kebanyakan, pasti kita sendiri juga kalau misalnya kita mengakses sosial media itu adalah pengen cari hiburan, ya nggak? Entah itu hiburan dalam bentuk, bener-bener hiburan ataupun hiburan dalam bentuk informasi yang menarik gitu. Itu adalah tujuan kita membuka sosial media. Karena mungkin kita ada di real life yang, kita udah capek sama kehidupan real kita dan kita pengen buka sosial media pasti juga kita pengen cari hiburan gitu, pengen cari entertain. Itu adalah 3 prinsip yang harus dimiliki oleh sebuah konten agar, bisa apa ya, agar bisa, eee, lebih maksimal gitu konten itu. Nah, sebenarnya konten yang bagus itu kayak gimana sih? Jadi konten yang bagus itu harus ada di tengah-tengah antara materi yang ingin disampaikan dan materi yang pengen audiens lihat di sosmed. Jadi untuk yang warna biru ini itu lebih ke entertain itu tadi ya yang kayak aku bilang tadi, materi yang audiens pengen lihat di sosmed alias konten-konten yang menghibur gitu, konten-konten yang mungkin sifatnya ringan terus juga, ya bisa sejenak apa ya, nggak bikin capek gitu kan. Dan materi yang ingin disampaikan oleh brand ataupun oleh akun sosial media itu sendiri. Jadi di sini ada, irisan dari materi yang ingin disampaikan dan materi yang audiens pengen lihat di sosmed. Jadi di sini irisannya itu kita sebut dengan grid konten. Nah, grid konten itu sebenarnya harus memenuhi syarat apa lagi sih gitu. Jadi grid konten ini sifatnya harus bisa shareability. Jadi kayak, konten-konten itu harus gampang untuk di-share dan harus bisa apa ya, ibaratnya kayak okelah kalau misal di-share. Nah, sebenarnya apa aja konten-konten yang, bisa untuk di-share atau bahkan shareability gitu, gampang untuk di-share. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis konten yang shareability yang mungkin kalau misal kita ngeliat konten itu tuh kita tuh kayak, "Ah, share ah," ataupun, "Ini kayaknya bagus nih kalau aku nge-share," gitu. Jadi di sini ada beberapa tipe dari konten-konten yang gampang di-share gitu. Kayak misalnya konten itu harus punya social currency ataupun triggers ataupun emotions ataupun, sifatnya public, terus juga punya practical value dan punya stories. Aku, ambil contohnya dari emotions ini ya, biar, waktunya cukup gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita ambil contoh satu-satu tuh kayaknya nanti bakalan panjang banget gitu. Kita ambil contoh dari konten yang mengandung emotions. Jadi emotions ini tuh kayak, mungkin kalau misal kita nge-share ini tuh kayak menunjukkan kita adalah seorang yang berempati ataupun, bisa ngebantu orang lain itu adalah contohnya kayak konten-konten soal Palestine ataupun konten-konten yang, membantu masyarakat tertentu kayak dari konten-konten kitabisa.com dan sebagainya itu adalah konten-konten yang kalau misalnya kita nge-share kita ibaratnya itu kayak ngebantu orang lain dan menunjukkan kalau kita tuh berempati gitu. Oke, next. Nah, strategi konten seperti apa yang harus diterapkan agar kita itu bisa, agar kita itu bisa memaksimalkan konten itu. Jadi di sini kalau misalnya kita kenal konten, konten itu pasti punya konteks. Nah, konten ini kan bentuknya macam-macam ya teman-teman. Jadi konten itu bentuknya ataupun elemen-elemen yang di dalamnya itu ada kayak creative idea, insight, talent, image image, dan copywriting. Jadi kelima elemen ini bakal ngebentuk sebuah konten yang bagus. Dan di sini ada konteks. Jadi konteks yang dibawa dari konten tersebut, konteks yang mau dibawa di konten tersebut itu ada apa aja, ada brand positioning, ada audience target, dan ada business condition. Maksudnya gimana? Jadi kayak gini, kalau misalnya kita mau bikin konten nih, nah konten itu tuh harus sesuai sama konteksnya terlebih dahulu, harus mempertimbangkan 3 aspek ini dulu, kayak brand positioning-nya itu gimana, audience targetnya itu siapa, dan kondisi bisnisnya itu kayak gimana, gitu. Baru kalau misalnya kita udah punya konteks yang mau dibagiin, kita baru, deliver ke konten. Jadi kayak elemen-elemen kayak 5 tadi, kayak kreatif ide, insight, talent, image, dan copywriting itu ngebentuk suatu konten yang mengandung konteks itu, gitu. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Oke. Jadi aku ambil contoh nih, misal
kita punya brand, let's say parfum gitu ya, kita punya brand parfum. Nah, parfum ini kan banyak banget merek parfum dari yang, tipenya high end ataupun yang mahal-mahal, terus juga yang yang sedang ataupun yang bersifat low end gitu kan. Nah, di sini kita harus tahu kita menempatkan brand itu tuh posisinya itu sebagai apa, atau entah itu parfum yang menyasar target audiens kelas atas ataupun menyasar target audiens, yang mampu tapi pengen beli barang yang lebih murah daripada yang paling mahal gitu, ataupun menyasar target audiens yang kayak pelajar, mahasiswa yang dananya terbatas tapi tetap pengen punya parfum yang bagus gitu. Nah, terus kayak kayak gitu juga harus disesuaikan sama kondisi bisnisnya. Apakah itu brand yang baru dibangun, ataupun itu udah established, ataupun itu brand yang, baru punya, apa namanya, kayak baru melewati suatu hal yang, naik turun gitu untuk mempertahankan bisnisnya. Jadi kita harus tahu kondisi bisnis itu kayak gimana agar kita punya konteks yang mau diterapin dalam konten. Nah, kalau misal kita udah menyusun konteks itu, kita tahu brand positioning-nya, kita tahu audience targetnya, dan kita paham sama kondisi bisnisnya, kita baru bikin konten. Kayak kita memasukkan ide-ide apa aja nih yang bisa masuk ke konten ini. Misal kayak tadi, konteksnya itu adalah brand parfum yang pengen menyasar para pelajar dan mahasiswa yang pengen punya parfum murah, tapi wanginya itu kayak parfum mahal. Nah, mungkin kita bisa kasih ide-ide kreatif kayak Eee, apa ya, kayak ide-ide kreatif yang bikin orang-orang tuh nggak harus beli parfum mahal, nggak harus keluar duit banyak buat dapetin parfum yang wanginya itu nggak kalah sama parfum yang kelas atas gitu. Terus insight ini didapat dari research, kayak kita research terkait dengan kompetitor, kita research marketnya kayak gimana, terus juga gimana sih tren-tren yang terjadi, apa sih kebutuhan-kebutuhan, target audiens kita gitu. Terus talent, nah talent ini bisa ada, bisa enggak, karena, eee, kadang konten itu ada yang menggunakan talent, ada yang kayak mengandalkan, ide-ide kreatif dan copywriting di dalamnya. Terus juga image, kalau kita pengen promosiin suatu produk, pasti harus ada foto produknya itu kan. Kalau misalnya nggak ada foto produknya, gimana audiens mau tahu produk yang kita share-kan gitu kan. Dan yang kelima, ini adalah suatu hal yang emang krusial banget dan cukup penting, yang sangat penting juga, yaitu copywriting. Jadi gimana caranya kita mengolah kata-kata yang bisa sesuai dengan standar SEO ataupun kata-kata yang, bisa menarik audiens gitu. Jadi kayak sifatnya itu bisa mengajak audiens itu untuk beli produk tersebut. Jadi kayak ada soft selling-nya dikit gitu. Oke, lanjut. Jadi di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam konten strategi. Jadi sebelum kita nge-publish konten itu, kita harus pastikan bahwa hal-hal di bawah ini tuh harus sudah ada di konten itu. Nah, yang pertama tadi paham positioning dan relevan terhadap target audience. Jadi, kayak yang aku mention sebelumnya, kita harus paham posisi brand kita itu ada di mana, positioning-nya itu ada di mana, agar, kita bisa menargetkan dengan tepat target audiens yang bakalan kita tuju tuh siapa dan, kayak gimana gitu. Dan untuk menganalisis target audiens ini sebenarnya ada caranya lagi, yaitu entah dengan demografi, entah dengan habit dan sebagainya. Tapi kalau dari yang aku pelajarin juga, kalau sekarang brand-brand besar itu lebih menyasar target audiens berdasarkan habit. Kayak contohnya aku pernah baca juga sebuah campaign dari, Hyundai. Hyundai itu mobil yang mungkin, eee, apa namanya, memproduksi mobil listrik gitu kan. Kalau di Jakarta itu kan mobil listrik itu kan nggak, apa ya, nggak nggak tergantung sama ganjil genap. Nah, di situ mungkin si mobil Hyundai itu, mobil listrik itu pengen menyasar audiens yang habit-nya itu adalah nggak suka, apa ya, nggak suka perjalanannya itu terganggu. Jadi dia pengen punya mobil listrik yang bisa kemana aja di hari apapun tanpa harus memperhatikan ganjil genap tersebut gitu. Jadi itu adalah target audiens yang ditetapkan berdasarkan habit gitu. Terus yang kedua, ada konten pilar dan mapping. Ini berdasarkan marketing funnel yang kita nanti bahas setelah ini ya. Nah, yang ketiga itu emotion yang ingin ditampilkan. Ini hubungannya itu sama kayak
di copywriting-nya itu kita pengen ngasih tone of voice kayak gimana itu juga nanti bakalan aku bahas juga di akhir juga. Dan yang keempat ini ada format konten. Jadi kita harus tahu format konten yang tepat itu entah itu dalam bentuk foto, video, audio ataupun interaktif gitu. Jadi kita harus tahu ini konten cocoknya itu dibawa dengan bentuk konten seperti apa. Kayak mungkin kalau misal kita di TikTok itu jelas orang-orang lebih suka video-video. Kalau di Instagram ada yang lebih suka konten di story gitu, yang lebih interaktif dan lebih banyak audiensnya yang terpapar konten tersebut. Dan yang kelima itu adalah tren. Pastiin kalau konten itu tuh sesuai sama tren yang sedang terjadi. Karena agar kita nggak ketinggalan tren. Karena penting banget kalau buat sosial media itu kita harus mengikuti tren yang ada agar ya bisa apa ya, bisa tetap ada buat maksudnya harus harus bisa ikut tren gitu kan. Jadi kayak mungkin trennya sekarang kayak gimana, si brand itu harus bisa menyesuaikan gitu. Oke, ini kita bakalan bahas soal marketing funnel. Nah, marketing funnel ini sendiri sebenarnya lebih ke konten marketing ya, teman-teman. Jadi dari yang aku bahas tadi soal target audience, seorang seorang sosmed spesialis itu harus bisa mengidentifikasikan target audiensnya itu di level marketing funnel yang mana, agar konten-kontennya itu lebih bisa optimal gitu. Nah, di sini bentuk marketing funnel ini adalah piramida terbalik. Piramida terbalik yang kita bagi jadi 3 bagian, yaitu tofu, mofu, dan bofu. Ini agar bisa lebih gampang dihafal ya. Jadi kalau untuk tofu ini adalah top of funnel. Nah, di sini top of funnel itu mencakup state yang awareness gini. Jadi orang itu harus bisa aware sama konten yang kita bagiin gitu. Jadi kalau untuk stage yang tofu ini, tujuan dari konten itu adalah untuk meningkatkan awareness ataupun bikin orang-orang tuh tahu ada brand kita gitu. Jadi di sini apa medianya itu bisa melalui media sosial, bisa iklan TV, melalui iklan hubungan masyarakat kayak gitu kan. Nah, contoh konten yang eh, contoh konten yang bisa meningkatkan awareness itu kayak gimana? Contohnya itu kayak misal ada sebuah brand yang mau launch produk. Nah, ini ada dan kita tuh pengen orang-orang tuh aware sama produk yang bakalan kita mau launching gitu. Jadi konten-konten yang harus dibikin itu juga harus menerapkan prinsip awareness. Jadi tujuannya itu adalah untuk audiens itu agar aware. Nah, di sini tujuannya itu juga itu bisa dalam bentuk reach-nya nambah, terus views-nya juga nambah, terus orang-orang juga ngeklik link ataupun ya link yang kita promosiin, terus juga orang-orang mungkin nge-share dan orang-orang kasih impression gitu. Nah, yang kedua, yang di tengah ini ada middle of funnel, itu ada di stage consideration dan activation. Jadi, kalau misal orang-orang udah aware, orang-orang udah tahu sama produk kita, stage yang kedua itu adalah bofu di tengah. Jadi orang-orang tuh tergerak untuk consider untuk mempertimbangkan dia bakalan beli produk tersebut gitu. Jadi untuk di stage ini kita bikin konten yang kayak ibaratnya lebih bisa mengajak orang itu untuk beli. Jadi kayak orang jadi mikir beli nggak ya, kok lucu, beli nggak ya, kayak gitu kan. Jadi kadang kan kita sering banget tuh kayak misal kita ngeliat di TikTok kita nge-scroll video tiba-tiba ada orang afiliator yang bikin video apa namanya kayak mungkin outfit of the day gitu. Nah, kita ngeliat itu lucu padahal sebelumnya kita nggak butuh gitu. Kita nggak mempersiapkan untuk beli kayak gitu. Tapi dengan kita ngeliat konten itu kita jadi kayak mikir, ih kok lucu beli nggak ya gitu. Nah, itu adalah stage yang kedua yaitu consideration. Nah, terus yang ketiga itu enggak, ini masih di stage yang kedua ya, itu ada activation. Jadi orang-orang tuh kayak udah mulai tergerak, udah mulai CO, udah mulai buat beli, ngebooking dan sebagainya gitu. Jadi kayak orang-orang mulai pengen jadi yang kayak aku kasih contoh tadi, kayak misal kita tergerak buat ngeklik keranjang kuning gitu kan. Kita ngeklik keranjang kuning, kita mikir beli nggak ya, simpen ke keranjang dulu deh gitu. Terus kok lucu, kok lama-lama kayak kepikiran kayaknya aku butuh deh. Nah, itu orang-orang mulai untuk beli gitu. Kita mulai check out. Terus juga kalau misal case-nya adalah kayak yang tadi tiket.com tadi, orang-orang
pengen staycation, terus juga kayaknya aku butuh staycation deh, kayaknya aku butuh cuti deh. Yaudah deh cari tiket, cari promo, akhirnya beli, akhirnya booking gitu. Itu ada di marketing funnel yang kedua, yaitu MOVU. Nah, yang ketiga puncaknya, puncak tapi di bawah ya. Jadi BOFU gitu, bottom of funnel. Di sini orang-orang ataupun pembeli-pembeli itu kayak udah mulai merekomendasikan produk-produk yang mereka beli dari brand kita ke orang lain. Kayak contohnya, ini aku kemarin baru beli ini nih di sini, kamu siapa tahu tertarik gitu kan. Jadi kayak kita udah mulai ngajak orang-orang ataupun bahkan kita nge-share konten yang kayak bikin orang tuh tergerak buat beli gitu. Jadi kita bisa menyarankan ke orang lain gitu. Ataupun bahkan kalau misal kita punya apa namanya? Kita pakai yang tadi kita booking tiket dari tiket.com itu. Terus juga kita tahu ternyata vouchernya itu ataupun potongan harganya itu lumayan kalau misal kita nge-share referral ke orang lain. Nah, dari referral itu kan kita bisa menambah menambah customer baru buat tiket.com. Di situ udah di level advokasi gitu atau dan advokasi yang kayak kita udah mengajak orang lain untuk beli gitu. Dan di sini kenapa bentuknya marketing funnel ini kenapa bentuknya piramida terbalik adalah karena level yang atas itu lebih banyak daripada yang bawah. Jadi orang-orang yang aware itu pasti bakalan lebih banyak daripada yang tergerak buat mempertimbangkan buat beli, terus buat beli, dan bahkan sampai langganan ataupun sampai ngasih referral ke orang lain. Jadi bentuknya tuh piramida mengerucut kebalik. Oke, lanjut. Nah, ini ada salah satu konten yang aku ambil dari brand parfum, yaitu HMNS. Di sini, mungkin teman-teman kalau baca di captionnya, bisa ini ya, bisa tahu ya, kalau ini sebenarnya menuju marketing funnel yang mana gitu. Nah, di sini kan ada caption di mana dari HMNS itu sendiri bilang kalau setiap produk HMNS hidup karena ceritamu. Thank you for being the star that lights up our journey. Jadi di sini kayak HMNS itu pengen ngasih apresiasi buat para pembeli-pembeli setia atau orang yang emang sudah eh, pakai produk HMNS itu terus-menerus gitu kan. Jadi dia mencoba menggambarkan bahwa mereka itu sangat-sangat membantu journey-nya mereka, sangat-sangat mewarnai journey-nya mereka. Dan di sini karena kontennya itu berbentuk wrap up dari 2023, jadi ya Jimenez ini pengen bercerita kalau journey-nya kita sebagian besar adalah karena kalian kayak gitu, karena pelanggan-pelanggannya yang tetap setia pakai produk-produk mereka. Dan kalau misal kita sebagai seorang pelanggan diapresiasi kayak gitu, kita pasti bakalan apa ya, kemungkinan besar pasti bakalan tetap setia untuk pakai lagi kan. Kayak apalagi kalau misal meluncurkan produk baru, terus kita pengen nyoba, terus nantinya kita ngerekomendasiin ke teman, kayak gitu-gitu ya. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga ada sosial media konten. Mungkin kita bisa jawab pertanyaan dulu ya teman-teman. Sebenarnya konten itu apa sih? Kalau misal kalian tahu, boleh ditulis di kolom chat ya. Nah, konten itu apa? Konten itu adalah hal-hal yang dihasilkan yang relevan dengan brand dan secara langsung berhubungan dengan audiens atau konsumen. Itu adalah konten-konten yang diproduksi di media sosial harus relevan dengan brand dan berhubungan dengan audiens. Dan konten itu harus bisa represent brand, image, dan value yang dimiliki oleh brand tersebut. Kayak contohnya, tadi HMNS. HMNS itu pengen menunjukkan bahwa ini loh parfum yang bisa bikin ini, kayak gitu. Ataupun yang bisa tahan awet seharian. Jadi itu kan mungkin value yang pengen dibawa oleh brand tersebut ataupun tiket.com. Tiket.com itu kan hashtagnya semua ada tiketnya gitu. Kalau misalnya kita ngeliat di Instagramnya tiket.com, kalau kita baca bio-nya itu ada hashtag semua ada tiketnya. Nah, itu adalah image dan value yang dibawa oleh tiket.com bahwa dia itu bisa ngasih tiket ke semua hal. Entah itu booking hotel, booking transportasi, ataupun reservasi restoran. Jadi semuanya itu bisa di booking melalui tiket.com. Jadi konten-konten yang ada di sosial media itu harus bisa represent nilai-nilai yang dibawa oleh brand tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas konten pilar. Konten pilar ini bakalan beda-beda tiap perusahaan, tiap brand, ataupun tiap produk itu bakalan punya konten pilar yang beda-beda.
Tapi di sini secara garis besar konten pilar itu dibagi menjadi 5. Ada edukasi, inspirasi, informasi, promosi, interaksi dengan presentase yang menunjukkan bahwa semakin besar berarti itu lebih penting. Itu adalah konten yang lebih penting untuk ada di feeds Instagram ataupun di sosial media lainnya gitu kan. Nah, di sini aku bakal jelasin satu-satu juga. Untuk konten yang bersifat edukasi, ini biasanya, oh ya, ini biasanya kalau brand itu ataupun sosial media akun itu nggak semua konten pilar itu dipakai ya. Ada yang mungkin cuma pakai 3 konten pilar ataupun pakai 4 ataupun pakai 2 gitu, yang lebih bisa represent brandnya mereka. Kayak contohnya nih, konten-konten terkait dengan apa namanya e-learning platform ataupun kursus kursus persiapan beasiswa S2 kayak gitu kan. Itu pasti konten-kontennya itu akan lebih banyak ke edukasi ataupun inspirasi gitu. Jadi akan lebih banyak presentasinya di situ gitu. Jadi untuk edukasi ini contohnya adalah kayak how to, terus juga literasi, tips ataupun triknya, info bermanfaat dan sebagainya. Nah, inspirasi ini lebih banyak ke kayak testimonial, terus juga mungkin nge-share quotes dari tokoh inspiratif dan sebagainya gitu kan. Nah, informasi ini lebih membawa informasi perusahaan. Jadi orang itu nggak cuma aware sama produknya, tapi harus bisa tahu sama perusahaannya gitu. Terus promosi. Promosi ini yang paling banyak dipakai sama konten-konten yang tujuannya untuk jualan gitu ya, entah itu untuk hard selling ataupun soft selling. Nah, interaksi ini menjadi konten pilar yang paling banyak dipakai karena interaksi ini bisa ngebantu brand ataupun sosmed akun itu untuk meningkatkan growth-nya mereka melalui engagement. Nah, ini ada contoh-contoh konten pilar. Yang pertama ada promosi, kayak misal tadi di tiket.com. Nah, ini kan ada konten yang promosiin gitu kan untuk ngejual tiket ke Funpeka Playground, Ion Mall, Jakarta Garden City. Ini jadi orang-orang biar tahu nih kalau oh ternyata tiketnya mulai dari 50.000 bisa dibeli di tiket.com kayak gitu gitu. Nah ini juga ada promosiin uh, rekomendasi liburan juga dan targetnya ini juga menyasar ke keluarga, ada anak, ada orang tua gitu kan. Jadi biar keluarga itu punya quality time ke taman hiburan dan di sini tiketnya bisa dipesan lewat tiket.com kayak gitu. Nah ini juga dari Shopee ini ada mega sale kan biasa ya kayak misal kalau e-commerce gitu kayak Shopee, Lazada, terus ada Tokopedia itu kan biasanya ada ngadain promo yang kayak tiap tanggal kembar tiap bulannya. Kayak contohnya 11, 22 dan seterusnya. Di sini kayak pengen orang-orang tuh biar pada tanggal itu tuh belanja di Shopee aja karena ada cashback 50%, 50.000, terus ada gratis ongkir, terus ada diskon up to 80%. Jadi ini promosiin apa ya, promosiin hal-hal yang emang dibawa ataupun dijual sama akun sosial media mereka. Yang kedua ada edukasi. Ini edukasi contohnya ini dari Dibimbing. Ini kayak bimbing itu kan mereka menjual course ya. Mereka menjual kursus dan di sini ini satu konten ada slide-slide gitu dan ujungnya adalah biar orang-orang tuh ikutan bootcamp dari di bimbing.id gitu. Jadi di sini ngasih info dulu nih. Jangan ngaku anak data science kalau nggak tahu 3 tren terbaru ini. Nah, dikasih tahu nih tren-tren yang terjadi di kalangan para data scientist. Kayak contohnya nih company lebih doyan baca data sendiri dan sebagainya seterusnya. Dan ujungnya kalau misal orang-orang ataupun mungkin mahasiswa pengen belajar lebih soal data science bisa ikutan bootcamp dari di bimbing. Itu adalah tujuan dari konten ini. Yang ketiga ada interaktif. Ini eh, yang paling bisa membangun interaksi sama audiens. Jadi di sini aku ambil contoh dari 1%. Biasanya kalau konten-konten interaktif ini tuh lebih sering pakai meme ataupun suatu hal yang menghibur. Kayak contohnya nih, apakah lo relate dengan meme ini gitu kan? Jadi kayak orang-orang bakalan banyak yang komen ataupun mungkin ada yang ngerasa ih relate banget nih gue terus kok bisa tahu ya yang lagi relate banget kok bisa baca pikiranku gitu-gitu kan. Jadi ini tujuannya adalah untuk interaksi. Nih, ini ada konten lagi juga yang kayak ini adalah ekspresiku ketika tahu teman-teman waktu SD udah pada nikah. Nah, ujungnya adalah kalian masih single, ada yang
juga mengalaminya nggak gitu kan. Jadi kan dengan, satu kalimat tanya kayak gitu tuh bikin audiens-audiens tuh kayak ngejawab ataupun ngeramein kolom komentar dan itu bakalan ngebantu banget buat nge-boost konten mereka agar lebih bisa, nyampe ataupun, bisa nyampe ke lebih audiens yang lebih luas lagi. Terus selanjutnya ada konten pilar inspirasi. Nih kayak kisah Kananda, buktikan working mom bisa ke Oxford. Kalau Kobe Education itu kan kayak ngejual produk, apa ya, pembelajaran atau persiapan buat beasiswa, buat nyari beasiswa entah ke luar negeri atau di dalam negeri gitu. Jadi di sini ada konten testimonial yang kayak ngasih bukti loh bahwa alumni dari Kobe Education tuh bisa, apalagi seorang working mom. Jadi yang seorang working mom aja itu bisa, apalagi mungkin kita yang masih kayak mahasiswa buat ngejar S2 dengan ikut persiapan S2 dari Kobe kayak gitu-gitu. Paham lah ya, paham ya teman-teman ya? Nah, terus ini dari bibit, aku bisa beli rumah karena lifestyle aku juga ada yang berubah. Ini kalau kita tahu bibit sendiri ini kan aplikasi untuk investasi reksadana, investasi saham dan sebagainya. Nah, ini di sini di konten ini bibit itu ngasih tahu kalau Kezia yang umur 25 tahun itu 25 tahun aja bisa beli rumah dengan nabung di bibit. Karena kan kalau investasi kan pasti ada return kita yang kita dapetin gitu, ada keuntungan yang kita dapetin juga dari rajin nabung di bibit. Dan di sini bibit itu pengen kayak ngajak orang-orang biar lebih sering nabung di bibit agar keuntungannya itu lebih banyak dan kita semakin bisa mewujudkan impian kita. Kayak contohnya si Kezia ini pengen beli rumah gitu. Nah, yang ketiga ini ada dari Scooters. Scooters itu juga sebenarnya kayak mirip sama Kopi juga. Nih dari kayak from Papua to Amerika, besar di keluarga sederhana hingga di tentang keluarga Maria buktikan bisa lolos S2 LPDP. Itu juga kayak ngasih testimoni seorang seorang eh, perempuan yang mungkin dari keluarga yang sederhana bisa juga loh dapetin S2 LPDP, bisa ngebuktiin kalau dia bisa dapet S2 LPDP. Dan di sini Scooters pengen apa ngejual produknya terkait mungkin course ataupun pembelajaran untuk persiapan S2 itu. Nah, selanjutnya ada informasi. Informasi ini sebelumnya juga kayak yang kayak aku bilang tadi, informasi terkait dengan perusahaan. Jadi entah itu hari-hari besar ataupun event-event yang diadakan oleh perusahaan dan lain-lain. Di sini kayak contohnya bisa kebayang lah ya, kayak Excel Axiata memperoleh penghargaan Menteri Kominfo bidang penyelenggara pos dan informatika. Ini juga bisa ngebangun trust juga dari audiens. Jadi kayak kalau misalnya kita ngeliat konten ini kan kayak tahu kalau Excel Axiata nggak cuma sebuah provider yang ngasih kuota internet ataupun yang ngasih pulsa, tapi ternyata itu sebuah perusahaan yang punya value juga nih di kementerian kayak gitu kan dari pemerintah gitu. Kayak ini business solution, raih penghargaan Best Telco Data and AI Innovator gitu. Jadi di sini pengen nunjukin kalau Excel Axiata itu juga bisa tetap berinovasi dan mendukung perkembangan teknologi AI kayak gitu. Nah, ini adalah tone of voice yang tadi sempat aku singgung juga di awal. Jadi selain konten pilar yang harus diterapkan, kita juga harus menerapkan tone of voice ya. Ini ada enam macam yang aku pelajarin juga. Jadi yang pertama ada formal dan profesional. Ini biasanya tone of voice yang dibawa sama konten-konten yang bersifat profesional kayak contohnya konten-konten di LinkedIn ataupun konten-konten pembelajaran yang sifatnya memang untuk akademisi ataupun bersifat profesional kayak gitu ya teman-teman. Terus yang kedua ada conversational dan friendly. Jadi di sini eh, tone of voice di sini yang dibawa ini adalah pengen membangun konversasional gitu. Pengen membangun sebuah interaksi. Terus juga pengen bisa lebih interaktif sama audiens. Jadi sifatnya itu kayak obrolan dari admin ke audiens, katanya kayak gitu, dan bersifat friendly gitu. Terus yang ketiga ada informatif dan edukatif. Ini konten ko- eh, konten-konten yang terkait dengan informasi perusahaan, terus juga terkait dengan tips and trick ataupun yang tadi yang ada di konten pilar soal edukasi, pasti caption yang di bawah itu juga bersifat informatif dan edukatif. Terus yang keempat ini ada humorous dan playful. Jadi di sini tone of voice yang dibawa itu harus bisa menghibur dan
apa ya, ibaratnya kayak jenaka gitu kan. Harus bisa ngasih humor dan jenaka yang bikin orang-orang tuh kayak nggak serius-serius amat gitu kan. Terus yang kelima inspirational dan motivational kayak yang tadi contohnya ada di Scooters ini kan ada captionnya itu juga kayak keinginan yang kuat dibarengi rasa ingin tahu yang tinggi memang penting banget buat jadi pengingat dan motivasi saat meraih mimpi. Nah, di sini tone of voice yang dibawa dari konten ini adalah orang itu agar orang-orang yang membaca itu jadi terinspirasi, jadi termotivasi dan bisa mengikuti jejak dari Mbak yang ini tuh kayak dia aja bisa dia dia yang ditentang keluarganya juga bisa membuktikan apalagi mungkin orang-orang yang punya dukungan penuh dari keluarga gitu. Terus selanjutnya ada minimalis dan straightforward. Ini biasanya juga untuk konten-konten yang sifatnya kayak udah langsung punya tujuan yang jelas. Jadi nggak terlalu banyak basa-basi dan misal kayak sebuah produk pengen ngejual produknya gitu. Terus kita pakai tone of voice yang ya udah hard selling aja gitu kan. Jadi ya udah nggak kebanyakan basa-basi, nggak kebanyakan eh, pembukaan langsung ke inti ataupun langsung ke yang dimaksud gitu. Nah, di sini ada tools-tools sosial media. Nah, di sini ada beberapa tools. Ini sebenarnya lebih banyak yang gratis ya. Ada sih yang berbayar, tapi ini adalah tools-tools yang cukup sering aku pakai juga kalau misal ya entah itu untuk content planning ataupun untuk bisa koordinasi sama tim gitu kan. Nah, untuk content planning ini bisa pakai Google Sheets. Ini yang common banget dipakai sama orang-orang ataupun sama tim kreatif gitu ya buat koordinasi lewat Google Sheets. Karena ini sangat-sangat mudah, sangat-sangat mudah untuk koordinasi kayak kita nyimpen link terus juga ada spreadsheet gabungan dari beberapa hal terus dijadiin satu itu bisa diakses di mana aja dan kapan aja gitu entah lewat HP entah lewat laptop dan sebagainya. Terus untuk Trello, Trello ini juga tools yang dipakai juga buat content planning, kayak lebih bisa buat ngebagi setiap job desk dari anggota timnya itu sendiri. Kayak misal ada satu tim kreatif nih beranggotakan sosmed spesialis, ada content creator, ada copywriter, ada mungkin videographer, fotografer. Nah, di situ bisa dijabarin tuh tugas-tugasnya apa aja, deadline-nya kapan, terus juga bisa lebih jelas bagaimana progresnya, kayak gitu. Nah, untuk Notion juga, dan di sini ada Meta Business Suite juga. Meta Business Suite ini juga selain content planning, dia juga bisa untuk memantau performance dari konten itu. Jadi kalau untuk planningnya tuh kayak misal kita pengen upload di jam sekian, di hari sekian, dan kita udah pengen bikin satu konten dengan jadwal kayak gini, kayak gini. Nah, itu bakalan ada automatically upload dari Meta Business Suite gitu. Terus yang kedua ada tools untuk riset ide konten. Ini adalah yang banyak dipakai juga ya, teman-teman dari Google Trends, ChatGPT, Basumo, dan Pinterest gitu. Tapi kalau Basumo ini memang berbayar gitu, nggak yang gratis. Tapi kita juga bisa riset ide konten itu melalui sosial media itu sendiri. Kayak kita nyemplung juga nih di sosmed, apa sih yang lagi tren sekarang, apa sih yang mungkin dari kompetitor yang ya apa ya konten mereka yang ngikutin tren itu kayak gimana gitu. Jadi kita cari banyak referensi juga dari sosmed juga gitu. Terus ada content editing, ada Canva, ada AI, ada Photoshop, ada CapCut dan TikTok. Dan di sini kenapa aku cantumin TikTok karena yang kayak aku mention tadi di awal juga, kalau TikTok itu sekarang emang menyediakan tools buat editing, jadi bisa langsung edit videonya di TikTok itu. Dan di sini ada Canva juga. Canva ini cukup common juga dipakai sama konten creator ataupun sosmed spesialis gitu. Karena Canva juga untuk koordinasinya itu juga sangat gampang pakai link gitu. Kalau misal AI ataupun Photoshop itu kan nggak bisa ya kalau buat kayak gitu ya. Apalagi CapCut ataupun TikTok gitu. Karena itu sifatnya ada di satu 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 apa ya satu gadget ataupun ya satu gadget yang dipegang. Kalau Canva kan bisa dipakai siapapun bisa kolaborasi pakai link yang di-share-kan gitu. Nah, terus ada konten analisis. Konten analisis ini adalah fungsinya kayak untuk mengukur performa konten. Apakah konten-konten ini berhasil mencapai target audiens kita ataupun bisa memenuhi ekspektasi dan objektif dari konten yang kita bikin gitu, dari business goals yang kita bikin. Dan fungsinya
untuk apa fungsinya konten analisis ini penting banget karena agar kita tahu nih performance konten kita tuh kayak gimana, apakah kurang, apakah sesuai dan apakah perlu improvement buat kedepannya gitu. Jadi biar kita evaluasi untuk konten-konten ke depan yang lebih baik. Kayak kita tahu nih konten konten jenis kayak gimana yang bisa lebih interaktif, yang bisa punya banyak like itu yang kayak gimana, yang banyak komennya itu yang kayak gimana gitu kan melalui konten analisis. Jadi ini bisa pakai Google Analytics, bisa pakai Meta, dan bisa pakai Sprout Social gitu. Nah, mungkin sampai sampai ini ada yang mau ditanyain dulu sama teman-teman. Kalau misal nggak ada, halo, ada kayak yang mau tanya? Kalau misal nggak ada, kita bisa langsung ke study case ya. Mau nanya Kak? Kak Dini belum di-unmute. Mau nanya Kak? Boleh, boleh. Oke, udah kedengeran belum suaranya? Dengar kok aman-aman. Oke. Bukan kenanya sih, mungkin lebih ke minta sudut pandang kakak gitu, tanggapan kakak mengenai beberapa hal gitu. Nah, seperti yang kita tahu kan sekarang kan udah makin banyak ya konten kreator yang ada. Nah, pasti setiap konten kreator tuh bakal ngikutin tren-tren terkini untuk mengejar yang namanya FYP. Nah, tapi tuh ada beberapa konten kreator yang cuma ngikutin tren, cuman isi kontennya itu nggak ada dagingnya gitu loh. Kayak contohnya tuh, kan sekarang kan momen pemilu ya. Nah, em, kayak buat naikin engagementnya, tapi isinya tuh cuman kuar-kuar perpecahan doang gitu loh, Kak. Kayak nggak ada isinya. Nah, tanggapan kakak untuk konten kreator yang kayak gitu tuh gimana? Udah gitu aja. Makasih. Oke, thank you Dini buat pertanyaannya. Sebenarnya kita bisa sharing juga sih soal kayak gini. Jadi kalau menurut aku, konten-konten yang kayak cuma ngejar FYP ataupun kayak ngejar rame gitu tanpa ada isinya, itu sebenarnya kayak cukup banyak kita uh, dapetin gitu. Kayak misalnya kita buka TikTok banyak banget konten yang kayak cuma joget-joget doang ataupun nge-share hoax tapi like-nya itu banyak ataupun yang nge-share itu banyak. Sebenarnya itu kayak balik lagi ke kitanya. Karena kalau misal kita apa ya namanya ya namanya orang itu kan pemahamannya pasti beda-beda. Eh, kita pasti punya pemahaman yang beda dari orang lain dan ya mungkin kita belum belum tahu belum tentu tahu yang benar dan apa ya kayak ibaratnya kita belum tentu tahu yang benar dan kalau kayak gitu sebenarnya kalau dari aku balik lagi dari kita sendiri kita harus bisa ngefilter informasi-informasi yang ada kayak contohnya masa-masa pemilu itu tadi banyak hoax kan banyak hal-hal yang mungkin banyak di-share terus bisa apa kayak memunculkan banyak komentar-komentar. Nah, itu balik lagi ke kita harus nanemin ke diri kita sendiri bahwa kita nggak boleh gampang percaya sama konten-konten yang belum tahu sumbernya, belum pasti sumbernya gitu kan. Kalau kayak gitu kan kita juga bisa meminimalisir konten itu semakin tersebar kayak gitu. Nah, kalau untuk konten-konten yang isinya cuma kayak joget-joget tapi terus FYP itu sebenarnya kayak algoritma TikTok pun kalau dari aku yang lihat-lihat ataupun aku pelajari juga kayak ada beberapa konten yang kayak gitu ya. Misalnya nih kayak orang mau jualan produk terus juga kontennya itu cuma kayak joget-joget terus udah ada tulisan atau apa. Nah, itu sebenarnya tren itu tuh dibangun sama konten kreator itu sendiri. Jadi ada mungkin ada suatu seorang konten kreator membuat konten itu terus juga ditiruin sama orang lain. Jadi trennya tuh jadi ngebentuk tren yang kayak gitu. Jadi kalau untuk tadi kesimpulannya adalah balik lagi kita sendiri kita harus bisa filter sih gitu dan pastiin kalau mau nge-share kita harus nge-share konten-konten yang memang sudah trusted gitu harus punya sumber yang jelas agar kita nggak semakin memberi panggung sama konten-konten yang sumbernya nggak jelas kayak gitu. Kalau Dini ada tanggapan nggak? Kalau untuk cara memfilternya itu gimana, Kak? Apakah kita report atau kayak yang tidak tertarik itu atau gimana? Oke, kalau dari pengalaman aku sendiri ya, sebenarnya kalau misal konten yang kurang kita sukain ataupun konten yang sebenarnya terlalu banyak harsh word-nya kayak di Twitter itu kan kayak banyak banget orang-orang yang
nge-share konten apa ya kayak oh ya, kayak gini kan sekarang kita bener-bener lagi kepecah sama pemilu gitu kan. Aku juga nggak akan terlalu banyak into ke salah satu paslon atau gimana. Kita ngelihat dari sisi generalnya aja kayak pasti orang-orang tuh kepecah dari di kubu 01, 02 dan 03 kayak gitu kan. Terus juga gimana caranya adalah yang tadi itu tadi kita bisa kasih banyak opsi ke diri kita sendiri. Kalau misal kita emang memang sudah jenuh dengan konten-konten berbau politik, itu kita bisa mute atau kita nggak usah nge-share hal-hal yang kayak gitu. Ataupun kita juga bisa kan ada tuh kalau misal di Twitter ataupun di IG, kita bisa ngasih feedback sama konten itu, kita bisa report, kita bisa kasih not interested kayak gitu kan. Nah, nanti pasti konten-konten kayak gitu tuh bakalan ngehindar sendiri dari timeline kayak kayak kita gitu. Oke, terima kasih, Kak. Oke, makasih juga nih. Yang lain mungkin ada yang mau nanggepin lagi ataupun ngasih insight gitu. Halo Kak, izin tanya dong. Oke, boleh deh, Mas, silakan. Oke, sepengalaman Kak Via selama ini selama ini ya jadi social media spesialis, kira-kira kolaborasinya itu sama tim apa aja? Ya, apakah juga kayak ngontak-ngontak apa ya influencer yang mungkin jadi apa talent joget-jogetnya atau endorsementnya gitu? Kira-kira kolaborasinya sama siapa aja ya Kak? Thank you. Oke, oke, thank you, Kak Elsa. Jadi kalau untuk kolaborasi ataupun tim kreatif itu bakalan beda-beda di tiap perusahaan ataupun di tiap tim sosial media gitu. Ada mungkin kita sering sering juga bilang ada sosmed spesialis yang istilahnya kayak palu gada gitu. Tapi kalau misal dari pengalaman aku sendiri, di sosial media ini aku sebelumnya tuh pernah ada di satu tim untuk megang yang Ambicom Center ini itu ada tim dari sosial media terus juga ada content creator ada dari digital marketing ada juga dari business development kayak gitu kan jadi kayak setiap orang tuh kayak udah punya porsinya sendiri-sendiri content creator itu ya content creator tuh jelas bikin content planning terus juga bikin caption ataupun bikin bentuk kontennya tuh kayak gimana. Nah, kalau untuk sosial media lebih banyak ngehandle jadi adminnya sosial media kayak gitu. Kita ngehandle interaksi dengan audiens gitu. Tapi ada juga yang pengalaman aku sebelumnya yang aku ada di tim brand marketing itu kan ada juga berhubungan sama sosial media juga ya. Tapi kalau untuk itu aku nggak pegang sosial medianya, tapi aku yang eh apa ya, berarti kayak ngasih insight buat buat konten-konten yang ada di sosial media itu karena company itu company yang udah gede, udah established, jadi tim sosial medianya itu lebih lebih beragam lagi. Ada tim HR-nya, ada tim marketing communication, dan ada tim internal communication. Jadi kalau kayak gitu tuh bakalan tergantung beda-beda ke tiap perusahaan dan skala dari company ataupun produk itu sendiri. Apakah itu udah sebuah company yang gede ataupun perusahaan yang kayak masih perusahaan UMKM, itu kan pasti nanti timnya beda lagi. Kayak gitu, bakal beda-beda. Oke oke. Karena aku ngeliat di apa ya baca di TikTok atau di Twitter gitu kayak kadang ada yang ngeluh gitu loh anak sosmed dia juga bikin konten dia juga yang jadi talentnya dia juga yang desain gitu. Jadi bener-bener multitasking banget. Iya bener, karena emang apa ya, ya kayak gitu kayak yang tadi sempat kita bahas juga kalau skala dari ini bakalan beda-beda gitu. Kayak dari company-nya itu apakah company yang udah gede ataupun company yang masih kecil. Kalau misalnya kayak startup yang masih kecil itu kan biasanya dia belum punya cukup dana yang banyak ya untuk ngebayar pekerja-pekerjanya kayak gitu kan. Jadi timnya tuh kayak masih palu gada gitu. Oke, thank you Delsa buat pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang mau sharing lagi juga. Oh ya, betul ini sampai jam berapa ya?
Em, sudah, kalau sudah selesai mungkin bisa diakhiri sih Kak. Ini kalau udah nggak ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Oke. Mungkin ini ya buat para peserta WUPS Class, aku ngasih study case atau soal gitu buat bisa bantu kalian lebih paham sama materi yang udah dia sampaikan dan bisa lebih kebayang implementasi itu kayak gimana. Nah, ini ada study case-nya. Mungkin di sini bisa di screenshot ya. Nanti untuk pengumpulan study case bisa dikirimkan ke admin gitu. Nah, di sini aku mau jelasin. Jadi untuk kalian para peserta yang pengen mengasah soal kemampuan sosial medianya, sini aku ada dua soal. Yang pertama itu adalah carilah satu akun sosial media terserah apa aja, entah yang kalian follow ataupun yang kalian suka, dan analisis hal berikut. Yang pertama ada konten pilar yang digunakan sama buktinya. Kayak misal ada satu akun nih, kalian menentukan akun ini, terus ada konten soal kontennya itu berisi edukasi atau inspirasi atau apa. Nah, itu di screenshot, terus jenis konten pilarnya itu apa aja. Terus tone of voice yang digunakan itu juga apa gitu. Jadi dari materi yang aku sampaikan sebelumnya, nanti mungkin PPT-nya bisa dibantu sharekan sama admin ya. Nah, terus yang kedua, ini ibaratnya kalian memposisikan diri sebagai seorang sosial media spesialis sebuah UMKM yang akan launching produk baru. Nah, di sini kan UMKM mungkin skala bisnisnya masih kecil dan belum terlalu luas ya. Oke. Dan mm, ini coba kalian bikin konten strategi yang mencakup hal-hal berikut. Objektifnya itu apa, target audiensnya itu kayak gimana, marketing funnelnya itu apa, dan coba buat konten planning dalam 1 minggu. Entah kalian mau bikin 3 konten dalam 1 minggu, atau kalian mau bikin konten tiap hari. Dan itu harus mencakup hal-hal yang tadi, kayak konten pilar yang digunakan itu apa, dan gimana tone of voice-nya gitu. Bisa paham ya? Iya, bebas Rizky. Bentar, ini ada pertanyaan dari Wahyuning. Google Analytics itu kita lebih ke menganalisa sendiri atau kita melihat potensi tren yang lagi naik. Jadi kalau untuk Google Analytics ini kita lebih menganalisa performa konten kita sendiri gitu. Tapi pos kelebihan dari Google Analytics ini adalah kita nggak cuma bisa menganalisis akun sosial media, tapi kita juga bisa menganalisis web. Kayak ini contohnya kayak mungkin kalian bisa membayangin kayak misal eh, sebuah perusahaan itu punya akun sosial media. Oke, kita ambil contoh tiket.com tadi kan ya. Tiket.com punya Instagram, punya TikTok, punya web gitu. Nah, di situ di Google Analytics itu bisa dianalisis performance kontennya itu di media sosial itu konten mana yang paling engage, konten mana yang punya like yang paling banyak dan sebagainya. Dan kalau misal tiket.com itu bikin story terus ngasih link buat pembelian, orang yang ngeklik itu tuh bakalan ketahuan berapa dan bakalan ketahuan dapat linknya itu dari mana. Contohnya dari mananya itu kayak itu dapat link dari story IG ataupun atau dari influencer gitu. Terus kita juga bakalan tahu orang yang melakukan pembelian itu berapa jumlahnya kayak gitu kan. Jadi kita bakalan tahu di mana target audiens itu lebih banyak berasal. Jadi demografinya juga bakalan ketahuan. Itu kalau untuk Google Analytics gitu. Dari Rizky, UMKM-nya bebas? Iya, bebas ya. Oh ya, tadi kayaknya ada satu pertanyaan yang belum kejawab ya. Aku baru ingat. Tadi kalau nggak salah, eh, apa ya, untuk konten sosial media, apakah bikin orang-orang yang talent yang joget di konten itu kayak gimana gitu kan tadi kayaknya ada yang tanya kayak gitu Delsa kalau nggak salah ya tanya jadi mungkin kita pernah dengar juga sama KOL ya istilah KOL jadi KOL ini adalah Key Opinion Leader kayak apa ya kayak brand-brand ataupun perusahaan-perusahaan yang punya KOL itu yang ngebantu untuk mempromosikan jualan mereka ataupun mempromosikan brand dan produk mereka. Contohnya kayak kita pasti tahu Scarlett ya. Scarlett itu punya banyak banget influencer dari artis-artis, dari pengusaha, dari apa namanya akademisi ataupun mahasiswa itu bisa menjadi KOL-nya dari Scarlett gitu. Dan kita pasti sering banget juga di TikTok ngeliat orang-orang kayak misal
mereka lagi bikin kontennya mereka, terus tiba-tiba ini aku pakai lotion dari Scarlett kayak gitu, itu kan itu adalah KOL-nya. Nah, gimana orang bisa jadi KOL itu adalah balik lagi ke timnya mereka. Dari tim itu, tim sosmed itu ataupun tim kreatif ada juga yang punya KOL spesialis. Jadi itu tugasnya adalah khusus untuk mencari para key opinion leader, para influencer yang bisa ngebantu promosiin produk mereka. Dan itu juga harus align juga sama bisnis goals-nya mereka ataupun sama target audience. Contohnya kayak tadi Scarlett. Scarlett itu mungkin lebih menyasar ke dari remaja ke dewasa, bukan ke anak-anak ataupun ke lansia ya. Jadi dari KOL-nya Scarlett itu pasti orang-orang yang ada di rentang usia dari sekian sampai sekian yang lebih menyasar Gen Z ataupun menyasar Gen Y gitu. Jadi untuk KOL tuh kayak gitu. Paham ya teman-teman? Itu tadi aku baru keinget udah ketinggalan. Nah, oke, kalau misal emang udah cukup ataupun ada pertanyaan lagi, nanti bisa disampaikan ke admin ya. Udah, ini juga presentasinya udah selesai. Oke, oke. Nah, oke. Oke, teman-teman, terima kasih yang udah join di kelas malam hari ini. Sorry banget kalau misal aku ada kesalahan ataupun ngejelasinnya kecepatan atau ada yang kurang jelas. Boleh kalau misal ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan secara langsung lewat aku ataupun ke admin. Karena kan kita ada satu grup yang sama ya, gitu. Oke, kalau kayak gitu, ini tadi dibuka pakai MC atau moderator nggak ya? Atau langsung dibuka sama aku? Kalau misal langsung dibuka sama aku tadi, aku langsung tutup lagi juga. Terima kasih, sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Terima kasih, Wabarakatuh. Kak Via.